Masuk. Baliku mau jalan. Yeay, ibu udah datang. Apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bagus sekali. Siapa yang tidak hadir? Radina, Bu. Oh iya, dia sudah bilang tadi mau umroh. Alhamdulillah. Ini cuma Ibu siapkan dulu adanya. Masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Lupa. Kita sudah lupa. Baru minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang proses sistem pencernaan ya. Sekarang kita akan membahas tentang kalian sudah siap belajar belum? Belum. Sebelum ibu tadi pelajaran apa ya? biologi. Olahraga. Apa ya? Iya, Bu. Keringat. Pantesan bau keringat ya di sini. Itu videonya. Kalau kan gini. Dasarnya. Pegang aja. Sekarang hari ini ibu akan membahas kelanjutan setelah sistem pencernaan ya. Setelah proses sistem pencernaan yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Apa yang kalian tahu tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan? Coba siapa yang mau saya apa? Noi? Diare. Penyakitnya diare. Betul. Bu alay. Tapi kita itu punya gambar nih. Terus ada yang tahu gambar apa ini? Yang pertama yang warna nih. Lambung. Kira-kira di lambung apa penyakit? Cacing. Iya, lain cacing ya, Bu. Bilang Mah. terus Sembelit, Bu. sembelit. Terus yang gambar yang kedua itu kira-kira apa itu? Kurus. Tulis dulu ya. Iya, suara sendiri. Itu mah Elvin. Itu mah. Bapak, siapa yang mau ngaku depan lagi siapa? Itu kedua gambar Elvin. Itu korban iklan ya, ya. Siapa lagi ini? Apa nih kira-kira selain gizi buruk tadi busung apa? Kurus kering. Malnutrisi, Bu. Malnutrisi sama gizi buruk sama ya? Sama enggak? Beda, Bu. Bedanya di mana? Kelebihan makanan gitu. Gendut berarti. Obesitas. Itu masuk lagi. Yang ketiga ini apa ini kira-kira? Udah tahu. Kayak radang. Radang usus, Bu. Radang usus. Iya pintar sekali. Dia hebat. Saya ngeradang. Yang mana nih? Kita yang kalian sebutkan tadi diare, mah, sembelit, gizi buruk, malnutrisi, radang usus. Ini semua benar ya tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kalian sudah baca ya kemarin ya? Merasakan, Bu. Sudah duduk dengan kelompoknya, ibu punya satu artikel dengan kelompok kalian. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Ini 5 orang ya? Ini. Itu hanya bertiga, coba sarah ke belakang sini. Ini, Bu. Cuma bertiga. Itu kan Ada. Oh, ini kemana ya? Itu ada ya? Toilet. Oh, ya sudah, Sarah duduk saja lagi, tidak apa-apa ya. Sarah jangan gitu nih. Ini perwakilan kelompoknya ibu bisa minta tolong ke depan. Aku. Anu ya. Lu juara satu. Juara satu. Mana nih kelompok satu lagi mana? Cik belum. Sini dulu. Cik, pilih ada. Ini punya
3 artikel. Lu yang bagus. Oh, yang mana? Lu yang hoki Nui. Nah, kalian sudah mendapatkan, setiap kelompok sudah mendapatkan artikel ya, satu-satu ya. Nah, Ibu mau meminta kepada kalian coba kaji, analisis dan interpretasi ke jurnal itu ya. Untuk melihat apa yang terdapat di jurnal itu, lalu apa penyebabnya, apakah penyakitnya itu apa. Ayo, Ibu beri waktu 7 menit cukup? Enggak. Cukup lah. 7 menit. Enggak cukup. Ya, kalau masih kurang nanti bukan lagi, tapi kita coba dulu 7 menit ya. Ya, aku Bisa lebih cepat. Bagus. 3 menit. Kita mulai dari sekarang, oke? Silakan dimulai. Diseduh pakai kopi. Bacain atau kalian mau baca? Kanker usus besar atau kanker kolorektal. Juga bacain, Ya Allah, maafnya. Termasuk pertumbuhan sel kanker pada usus anal, dan usus bubu. Anoreksia itu apa? Jadi kanker usus Baca dulu. Ini adalah kasus yang paling besar yang ada di dunia. dan usus Oh, bubu. ada penjelasannya. Ini adalah Ayo, kalian harus cari dulu itu apa. Apakah Suka nonton on the spot ya? Ini kanker banget menyebabkan 655.000 kematian seluruh dunia setiap tahun. ini. Untuk mengurangi kepadatan Berbeda banget ya. banyak kanker usus besar yang hidup bersama dari Sama sih. ada yang sulit sebelit perkembangan polip tersebut kadang-kadang tetapi untuk kanker ini biasanya melalui operasi yang biasanya mengapa hal tersebut kebanyakan terjadi dimulai dari kanker sosial yang ada pada kehidupan urat, kolon, dan rektum. Tidak ada satu penyebab utama yang dapat diidentifikasi yang sulit. Kanker yang kombinasi beberapa faktor lebih kebanyakan kanker usus berawal dari pertumbuhan sel yang tidak dalam yang dalam stadium awal membentuk polip atau sel yang tumbuh dengan cepat. Jika kanker usus besar ditemukan pada Interpretasi dulu. peluang penderita untuk hidup hingga 5 tahun mencapai 85–90%. Sedangkan bila ditemukan pada stadium 2, peluang mencapai 60–80%. Setelah dibagi 30–60% dan stadium 4 25%. Ini berarti jika ada 100 penderita kanker usus besar stadium 4, maka yang masih hidup sampai 5 tahun hanya 25 orang. Baca. Risiko seseorang untuk mendapatkan kanker usus menjadi lebih tinggi jika orang itu berusia dari 60 tahun, tidak 20 tahun, keturunan Afrikan, Amerikan, dan Timur Eropa bukan, mengidap tumor dalam usus, tidak, mengidap penyakit inflamasi radang usus, seperti aku memiliki anggota keluarga yang mengidap kanker usus. Ada. Oh iya. Apa? Kenapa? Oh, ada pertanyaannya. Wanita yang menderita kanker payudara. Enggak ada. Dan Jawabnya di belakangnya saja ya. Ada banget. Dan aku juga dia lihat. Dan itu faktor gizi seperti kurang sayur dan buah-buahan, kurang makanan berserat, kurang daging merah dan daging olahan secara dan memakan daging-dagingan secara berlebihan. Ini rokok, alkohol, tidak ada penyebab utama yang pasti, tapi kita katanya kombinasi dari beberapa Boleh, seperti silakan coba-coba saja. turunan bisa ya, kurang makanan, kombinasi berbagai penyakit. Sih gaya hidup tidak sehat, Tapi makanya gaya menunjukkan perokok jangka lama 30–40 tahun mempunyai risiko sebesar 1,5. Apalagi kita katanya jadi kombinasi berbagai penyakitnya apa aja konstipasi, radang usus, diabetes, kanker payudara. Nah hanya enggak, tapi itu mah penyebab awalnya, beresikonya. Jadi kanker payudaranya jangan dimasukin ke jauh-jauh ya. Kanker payudara sama kanker jauh bisa jadi tumor usus.
Rokok, perawatan obat, operasi dan kemoterapi. Oh iya, kemoterapi. Sama operasi pada stadium awal kan tadi ada lima yang bukan yang masih sel yang cepat tumbuh tidak ganas itu bisa diangkat dengan mudah. Tapi si adenoma itu tidak munculnya, tidak terdeteksi. Tahu-tahu pas penderita udah ke rumah sakit itu udah stadium lanjut. Biasanya sama keberhasilan penanganan kanker usus adalah deteksi dini, sehingga terapi dapat dilaksanakan dengan bedah kuratif. Mumpung ini cepat sekali sudah mau selesai. Kan 2 menit. Itu kapan ditemukan pada petunjuk harapan manusia. Soalnya di sini ada aku. Ada yang sudah? Deteksi dini. Ada nama yang sangat tidak dipolis, tidak dikawal. Ada nama ya, polio ada nama namanya. Saya tidak ganas. Biar kalau kangen yang Ibunya jalan-jalan, jadi videoin kelompok kita aja. pendarahan, deteksi dininya. Juga ada gambarnya. Yang gambar. Dapat ditemukan adanya belakang ini nomor A belum nih. Belakang ada gambar kan? Apa yang dapat datang dari artikel yang Anda kaji? Cara mengobati dan yang penyebab penyakit. Cara mengobatinya. Hasilnya gejalanya besar, perubahan fungsi usus, jadi diare dan sembelit lebih dari seminggu, jadi penurunan berat badan yang tanpa sebab yang jelas, rasa sakit perut bagian belakang. Kok bagian belakang? Penurunan perut masih terasa penuh meskipun sudah buang air besar, kembung terus menerus, dan Cara mencegah pengobatinya. kadang-kadang mungkin dapat menjadi penghalang dalam usus besar yang tampak pada beberapa gejala seperti sindrom rasa sakit sehingga kesimpulan pokoknya seperti yang ini terapi adjuvan adalah kemoterapi setelah tindakan operasi, jadi operasi dulu terus baru terus jadi nanti kita masuk penyakit darah ya. Tetapi dengan perkembangan kemoterapi dan radioterapi saat ini kemudian kekampuhan untuk menjalani terapi jadi kombinasi ini sama ini. Terapi depan adalah kemoterapi inovasi diagnosis sisa-sisa sel kanker. Saat ini terapi adjuvan bisa dilakukan tanpa suntik, terapi adjuvan melainkan dengan oral atau tablet. Ketersediaan kapasitas tablet memungkinkan pasien untuk menjalani kemoterapi di rumah yang tentu saja efektivitasnya lebih baik. Soalnya terus kelebihannya juga lebih aman dan lebih bekerja sampai fase kanker. Cara mencegahnya hindari makanan tinggi lemak, protein, kalori serta daging merah. Jangan lupakan konsumsi kalsium dan asam folat. Setelah menjalani polipektomi, ada yang disarankan pemberian suplemen kalsium. Disarankan juga suplementasi energi.
Sedangkan indeks massa tubuh 18,5 sampai 25 kilogram per sepanjang hidup. Aktivitas fisik, jalan cepat 30 menit, hindari kebiasaan merokok. Segera lakukan kolonoskopi dan polipektomi pada pasien yang ditemukan adanya polip. Ini bisa kita cek. Ibu beres. Sudah beres. Lakukan deteksi dini dengan tes darah. Ayo sudah 7 menit. Udah Bu, Kita kelompok 1 beres. Kelompok 1 sudah? udah. Kelompok 2 sudah? Belum. Kita kelompok 2. Kita kelompok berapa? Kelompok terakhir sudah? Sudah semua ini? Sudah 7 menit? 11 menit. Sudah, ayo. Apa ada kesulitan untuk menjawab, untuk mengkajinya? Tidak. Ada gambarnya Ibu. Ada beberapa ya. Coba siapa yang aku gak ada sama kalian ingin mau maju ke depan untuk menjelaskan? Oh, Ibu, silakan maju ke depan. Beritahu lagi. Beritahu ke teman-teman apa jurnal apa yang kalian kaji, artikel apa. Ya, teman-teman. Ya, semuanya perhatikan dulu ke depan. Bisa ngomongin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan jurnal yang berjudul Kanker Lambung. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama akan dibahas oleh Rai. Pertanyaan nomor 1 mah udah nyuruh baca Bu. Oh iya. Jadi nomor 2 saja ya Bu. Ya. 2A. Menurut interpretasi kelompok, apa yang dapat kalian tangkap dari artikel yang Anda kaji? Artikel ini berisi tentang kanker lambung ya. Di sini ada pengertian gejala-gejala kanker lambung dan cara pencegahannya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mungkin di sini mengapa kanker lambung itu dapat terjadi? Berdasarkan artikel ini, kanker lambung ini terjadi karena makanan. Juga karena adanya bakteri Helicobacter pylori yang masuk ke dalam lambung, lalu karena merokok dan karena sering meminum alkohol dengan kadar yang tinggi. Terus selanjutnya, bagaimana cara mengobati atau mencegahnya berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, kelompok kami cara mencegahnya itu ada mengatur pola makan, hidup sehat, tidak merokok, dan tidak meminum minuman alkohol. Buat kesimpulan kelompok kalian berdasarkan artikel yang dikaji. Kesimpulannya adalah kanker lambung adalah tumor ganas yang biasanya timbul pada lapisan dinding lambung dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain secara cepat. Dan faktor resikonya adalah makanan tertentu, kemudian adanya bakteri Helicobacter pylori yang menyerang lambung, kemudian kebiasaan merokok, asupan alkohol yang tinggi, dan biasanya ini menyerang kebanyakan yang dialami oleh pria. Jadi para pria harus berhati-hati. Dan adapun cara mencegah kanker lambung itu adalah mengatur pola makan, mengatur berat badan. Berat badan yang gemuk biasanya 9 atau 4 sampai 9 kali lipat untuk mengalami kanker lambung. Beresiko mengalami kanker lambung. Ya, seperti itu kesimpulannya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain untuk kelompok pertama yang mengkaji tentang kanker lambung? Ada yang mau bertanya? Ayo. Tipi. Ada yang mau bertanya? Apa sudah mengerti semua? Mainnya ya, jawab saja. Ayo. Aku kanker lambungnya bisa nyebar nggak Bu? Ya. Kalau kanker lambung itu bisa Ya, kalau kanker mau menyebar jawab ke orang lain atau kanker kemana? Menyebar ke yang lain. Yang tadi itu disebutkan di situ kanker lambung itu bisa menyebar ke seluruh tubuh dengan cepat. Itu bisa menyebarnya ke pankreas, ke hati, kemudian ke usus juga. Dan biasanya yang mengalami kanker lambung ini dia akan merasakan sakit dan panas di seluruh bagian perutnya. Pertama di bagian atasnya. Kalau udah lama kelamaan, dia bisa sakit ke seluruh bagian abdomennya itu. Sangat bagus sekali. Kalau ke orang lain Bu, gimana enggak ya? Kalau ke orang lain Jauh.
menular atau tidak gitu ya. Di situ tidak dijelaskan ya, tapi kalau menurut kita mah kayaknya enggak deh. Karena itu kan tergantung pola hidup seseorang. Kalau dia makannya tidak baik, pola hidupnya tidak betul. Menurun nggak sih? Nggak menurun berarti ya? Ada kemungkinan menurun nggak sih? Tidak. Emang enggak ya? Karena tidak terpaut. Ya, silakan kan tadi menjaga pola makan. Terus salah satunya kalau misalnya orang yang penyakit ini makan seperti biji-bijian, beras merah, sayur-sayuran dan buah-buahan. Intinya masih pola hidup sehat ya teman-teman. Terus olahraga juga tadi kan ada bisa disebabkan karena bakteri Helicobacter pylori ya. Berarti itu kan ada faktor dari luar. Kita harus menjaga kebersihan makanan kita gitu. Jadi jangan sampai makan makanan ada yang ada bakterinya. Interpretasi dari kelompok saya ini sudah sangat bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok satu yang telah mempresentasikan kajian jurnal kajian Ya, demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ingin mempresentasikannya? Sinti, kelompok Sinti aja silakan maju ke depan ya. Aja. Ya boleh. Sinti aja di sini. Kita gabung sama kelompok, silakan maju ke depan. Masih jelaskan Ini nggak usah maju aja. membahas apa kelompok 2 ini? Aku ikut angkat. Kanker usus besar. Ayo, beritahu pengalaman. Silakan. Ya, teman-temannya perhatikan dulu ke depan. Ya, Bu. Silakan dimulai. Pertanyaan nomor 1. Baca dulu. Itu aja ya Bu. Nomor 2. Interpretasi isi jurnal tersebut dan jawab pertanyaan. Menurut interpretasi kelompok, apa yang dapat kalian tangkap dari artikel yang Anda kaji? Artikelnya hampir serupa isinya dengan kelompok 1. Jadi artikel ini berisi tentang seluk-beluk kanker usus besar, gejalanya, cara pencegahannya, terus pengidapnya di dunia di seluruh dunia ada berapa orang. Kemudian ternyata salah satu yang menarik itu kanker usus besar itu menyebabkan 655.000 kematian di dunia dalam 1 tahun. Merupakan penyebab kematian kedua di negara-negara barat. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi penyakit usus besar ini menurut artikel ini penyebabnya itu kombinasi banyak sekali. Salah satunya seperti kelompok yang tadi, jadi kebiasaan hidup yang buruk gitu ya, tidak sehat. Nah, tapi di sini juga dijelaskan salah satunya bisa juga karena adanya radang, pertamanya jadi ada radang usus, terus bisa juga karena konstipasi awalnya itu, jadi sembelit karena sembelit terus menahan buang air besar juga bisa ya. Terus ada tumor usus juga sama diabetes mellitus, diabetes jadi awalnya itu jadi kombinasi gitu, tidak ada satu faktor yang secara khusus menyebabkan kanker usus besar. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara mengobati atau mencegahnya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Cara mencegahnya, cara mengobatinya ada 3. Yang pertama itu ada kemoterapi, yang kedua ada operasi, yang ketiga ada jadi yang pertama itu ada kemoterapi. Kemoterapinya itu kemoterapi ajuvan, dan yang kedua operasi. Nah, sedangkan cara pencegahannya itu yang pertama itu dengan memakan buah dan sayuran tiap hari, hindari kebiasaan merokok, hindari makanan tinggi lemak, kalori atau daging merah,
Yang keempat, suplementasi vitamin D dan vitamin E. Yang kelima, lakukan deteksi dini. Dan yang selanjutnya oleh Sarah. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari artikel tentang kanker usus besar, yaitu berisi tentang kanker usus, penyebabnya, kombinasi penyebabnya, terus ini tuh dikarenakan karena tadi sama kayak kelompok 1 ya, kebiasaan hidup yang tidak sehat. Terus salah satu cara mengobatinya dengan operasi pengangkatan sel kanker dan kemoterapi. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ada yang belum mengerti? Silakan dia. Bagaimana harapan hidup ya orang yang kanker itu? Biasanya setelah dia mengidap itu, bagaimana gitu harapan hidup? Ada 4 stadium 1 sampai stadium 3 secara berturut-turut sampai stadium 4 secara berturut-turut. Jadi peluang hidupnya itu semakin menurun. Kalau misalnya stadium 1 itu peluang hidupnya di artikel ini disebutkan 85 sampai 95%. Masih tinggi. Yang stadium 2 60 sampai 80%, stadium 3 30 sampai 60% dan stadium 4 25%. Nah, biasanya orang yang mengidap kanker usus besar ini pergi ke rumah sakit itu baru ketahuan ketika sudah stadium lanjut. Jadi tahu-tahu penyakitnya sudah parah, soalnya stadium yang awal-awal itu sulit terdeteksi karena penyakitnya kayak biasa aja, kayak sembelit kayak gitu. Tapi yang tadi itu yang kemoterapi ajukan itu bisa diterapkan di sini setelah stadium 3. Jadi pengobatan tadi itu masih bisa dilakukan di antara fase di sini, yaitu yang stadium 3 dengan kemoterapi ajukan. Nah, kemoterapi ajukan itu terapi ajukan itu adalah kemoterapi yang diberikan setelah tindakan operasi pada pasien kanker stadium 3 untuk membunuh sisa-sisa sel kanker. Tapi nggak tahu gimana ya prosesnya. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah mengerti? Wah, pintar. Kelompok 2 tuh gimana? Ya, untuk kelompok terakhir. Ya, maju keluar. Aduh, pasang. Ini double D ya, mau ya? Ih, kalian ngebeli. Artikel apa yang kamu Yang 2A. Judulnya tentang Menurut judulnya itu tentang ini ada artikel tentang anoreksia nervosa. ya, jadi ya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita jurnalnya mendapatkan anoreksia nervosa. Jadi di sini itu di jurnal ini dibahas tentang fenomena yang terjadi di dunia, kemudian tentang definisi anoreksia itu sendiri apa. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang membuat remaja mengalami anoreksia. Kemudian pokoknya banyak ya di sini. Nanti kalian bisa lihat. Di sini itu jadi anoreksia di sini yang terjadi di dunia itu ada yang si kembar. Jadi mereka itu intinya ini diet berlebihan. Jadi mereka kurus banget gitu. Mati kak? Mati? Enggak. Kemudian di sini terlihatnya ini tadinya six pack ini. Kemudian jadi kecil. Iya, orangnya sama. Jadi betul. miripnya kan awalnya ini katanya diceritakan model kan karena model sibuk terus jadi takut badannya gemuk gitu, jadi dia tapi berlebihan gitu, jadinya kelaparan. Orang sama. Jadi ini tuh aktivitasnya tinggi, sedangkan nutrisi yang Beda tapi mukanya. dalam tubuhnya cuma dikit. Jadi gitu. Banyak lagi ya di sini. Pokoknya intinya tentang anoreksia aja. Lanjut. Pertanyaan Nomor 2. mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, karena ketakutan yang kuat mengalami kenaikan berat badan, jadi takut gemuk, makanya dia. Makanya jangan suka moyokin yang gemuk.
Terus bagaimana cara mengobati atau mencegahnya berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kan tadi itu diet berlebihan ya, jadinya teh aktivitas dan nutrisi yang masuk itu harus seimbang sehingga tidak terlalu kena terjadi penurunan berat badan yang dramatis. Kemudian kemudian konsultasi juga ke psikiater. Bagaimana dari kelompok lain apa kesimpulannya? Nah, dari penyakit anoreksia nervosa itu merupakan salah satu kelainan pada sistem pencernaan. Biasanya terjadi pada remaja putri. Kelainan ini ditandai dengan penurunan berat badan yang hebat secara disengaja. Pencegahannya dengan gizi yang seimbang sesuai dengan aktivitas. Nah, bagaimana menurut kelompok lain, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Ayo. Ria. Itu teh kan tadi katanya disarankan untuk ke psikiater. Berarti itu ada hubungannya dengan ini ya, dengan fobia. Apakah itu juga termasuk fobia gitu, fobia mulut kayak gitu? Ya. Jadi kan disebutin ya definisi anoreksia sendiri itu jadi ketakutan yang kuat gitu mengalami kenaikan berat badan. Berarti itu kan ada hubungannya sama psikologis dia kan. Nah di sini juga ada faktor psikologisnya yang membuat remaja mengalami anoreksia. Ini banyak ya di sini. Iya, terus di sini juga disebutkan katanya kalau orang yang takut gemuk itu sangat jijik gitu. Kalau ngelihat orang gemuk makanya dia tuh nggak mau gitu. Kalau sampai berat badannya seperti yang dilihatnya. Lebay gitu. Lebay. Kan berarti kan dia nggak suka makan tuh kan ya, terus gimana gitu kan, nggak apa dia kuat menahan lapar atau gimana itu? Kalau udah terbiasa. Jadi biasanya kayaknya kan awal-awal pasti dia lapar banget kan, tapi udah terbiasa jadi dia udah sering terbiasa jadi pertama-tama mungkin males sarapan pagi, terus lama-lama jadi males makan gitu. Apakah ada pengaruh terhadap kalau bentuk organnya, misalkan lambungnya jadi mengecil atau ususnya jadi mengecil? Nih Soalnya kan ada juga gitu yang mengatakan kalau ada orang yang dia tuh nggak bisa gemuk-gemuk karena lambungnya kecil. Kalau dari fisik bisa dilihat kulit penderita menjadi kering, kelihatan kan? Tuh, yang kering. Kemudian tekanan darahnya juga menjadi menurun. Kalau di sini jadi 90/60 mmHg. Terus perutnya cekung. Ya. Berarti dalamnya juga ini ya. Terus pantatnya rata. Pantatnya kelihatan. Terus beberapa hormon seperti LH dan FSH mengalami gangguan. Kalau misalkan pada wanita itu jadi nggak ada siklus men. Wah, iya. Bisa terhenti gitu. Terhenti siklus mennya. Tuh, udah. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 sampai 9. Ini murid-murid itu pintar-pintar ya, sudah bisa menginterpretasi artikel-artikel yang diberikan. Ibu akan menjelaskan kembali apa itu kanker lambung, kanker usus besar, lalu anoreksia. Untuk kanker lambung sudah jelas semua kan, tadi dijelaskan, kelompok 1 sudah menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai kanker lambung. Dan ada yang bertanya tadi, menular apa tidak? Tentu saja tidak, karena kanker lambung itu dimiliki di tubuh kita dan hanya ada dalam tubuh kita gitu. Jadi tidak bisa menular ke yang lain, tidak seperti Sel kelamin gitu ya yang ada di sel kelamin. ya. Bagaimana sih? Tidak seperti yang ada di sel kelamin gitu ininya Bu ya, kankernya. Iya. Kalau kanker di sel kelamin kakak sini sedang menular. Iya, memang menular kalau di kanker. Diturunkan ya Bu ya. Kalau kanker itu tidak diturunkan, itu hanya pola makan atau pola hidup manusia itu yang salah. Jadi mereka menyebabkan penyakit mereka sendiri. Yang untuk kanker usus besar, ada yang bertanya lagi tentang usus besar yang belum ngerti? Sudah mengerti semua. Yang anoreksia,
Ada yang bertanya lagi? Ibu, kan tubuh semua lapar juga sama-sama kurus ya. Terus bedanya apa sama anoreksia gitu kan? Padahal sama-sama kurus juga. Tapi emang bedanya kan dari perutnya itu. Nah itu gimana bisa kayak gitu? Ada yang mau menjawab tadi Sarah? Ibu mendengar Sarah. Sarah. Angin. Ini mah nyobain aja ya. Ya. Kan kalau misalnya musuh lapar itu bukan karena dia nggak mau Keinginan. makan, tapi Nggak karena ada. dia kelaparan dan nggak ada makanan. Jadi ini mah dia teh kekurangan nutrisi. Tapi kalau misalnya yang anoreksia gini mah sebenarnya dia tuh kan makanannya tuh ada, terus dia itu memang makan, cuman pola makannya itu terlalu dijaga sehingga nutrisinya kurang. Bagus, tepuk tangan. Nah itu sudah mewakili semuanya. Jadi kalau gizi buruk sama-sama kekurangan, sama-sama makan kan intinya sama-sama kurang nutrisi. Tapi kenapa yang musuh lama perutnya buncit ini mah malah cekung? Kenapa ya? Coba kita interpretasi lagi dari gejala-gejalanya tadi. Coba sebutkan lagi gejala-gejalanya. Karena faktor apa? Faktor psikologis ya. Waktunya udah habis. Cepet. Yang kedua, Faktor biologis. faktor biologisnya. Oh, tadi yang gede. Bu. Terus faktor sosial. Faktor sosial. I-nya mau pakai yang 4 lagi. Kritiknya. Nah, kita mulai dari faktor psikologis dulu. Dari psikologisnya saja dia sudah fobia kegemukan. Jadi dia tidak akan mungkin mau membesarkan tubuhnya. Jadi intinya dia akan berusaha untuk sekuat tenaga agar tubuhnya stabil, bahkan sampai menyebabkan dia seperti ini gitu. Lalu faktor biologisnya sudah tadi disebutkan oleh Anita ya, teman kalian, tekanan darahnya menurun, lalu perutnya cekung, lalu kulitnya kering. Kenapa bisa berbeda dengan gizi buruk begitu ya? Satu lagi apa sih? Kalau gizi buruk itu karena nutrisinya kurang. Kalau ini memang makan makanan, tapi yang bernutrisi. Jadi seperti hanya makan protein itu hanya suplemen yang ibu baca di seluruh artikel yang kayak dibaca gitu juga, yang ada satu lagi. telah dimasukkan ke dalam situ. Artikel itu menyebutkan dan buku-buku juga banyak menyebutkan kalau pengidap anoreksia itu hanya memakan suplemen atau hanya memakan cairan atau seperti protein yang khusus untuk mengurangi berat badan, menjaga tubuhnya agar berat badannya agar stabil gitu. Kalau yang gizi buruk tidak ada makanan, otomatis nutrisinya tidak terjaga. Jadi menyebabkan si tubuhnya membuncit. Pengembang karena gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, hanya Keisi angin. Kalau yang gizi buruk itu biasanya yang lingkungan dengan sanitasi yang buruk, jadi membuncitnya bisa aja ada Cacingan. Terus sebenarnya buat kalian semua ini. Sudah waktunya selesai ya. Terima kasih ya untuk kalian. Apa ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Nui sudah melihat ibu. Apa yang kita pelajari hari ini, silahkan. Oh, jadi kesimpulannya Bu, ini teh mengenai kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Nah, tadi kelainannya itu ada 3. Yang pertama itu ada kanker usus besar sama kanker lambung. Terus yang ini teh apa sih? Anoreksia. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan begitu lengkapnya ya oleh teman-teman yang lain, dari mulai faktor penyebabnya, cara pencegahannya, dan ini nih apa? Cara kebanyakannya itu karena pola hidup yang salah dan kurangnya asupan gizi sama aja mulainya Bu. Nah terus yang ini nih yang buat yang kasus yang ketiga. Nah yang kedua
Nah, kasus ini teh dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yang karena fobia kegemukan ya Bu. Yang kedua itu ada faktor biologis. Yang ketiga itu ada faktor sosial. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Nur. Sudah menyembuhkan. Ibu punya hadiah khusus ya buat kalian. Podcast ini bisa kalian bawa pulang ke rumah. Karena ini harus menggunakan interpretasi kalian juga, jadi harus benar ya, harus semuanya benar ya. Ibu bagikan dulu. Ya Bu, siap. Ibu pulang aja boleh? Ya ini emang ibu berencana untuk dibawa pulang. PR ya. Oh, ibu bawa pulang aja saya Bu. Bawa pulang oleh kalian, kerjakan dan harus benar ya, karena kalian sudah membahasnya sekarang. Berkumpul kapan? Dikumpulin besok ke meja ibu. Oleh siapa KM? Ya Bu. Meja ibu. Besok ibu banyak Meja ibu yang ada logo MU-nya ya. Oh, ya. Yang ada logo apa-apa Yang ada logo MU-nya itu mau ke meja ibu. Siap. Oh, yang Devil. Jangan lupa dikerjakan soalnya besok dikumpulkan di meja ibu. Oleh siapa ini? Ya tuh ini. Jangan lupa ya jadi besok ibu tunggu jam 9 tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Soalnya ibu datang ke sini jam 9. Kalau kurang aku tetap hilang gitu. Jadi harus ke tangan ibu. Ya terima kasih untuk hari ini, kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Baca lagi awalnya, lalu kita akan membahasnya langsung. Ada pretest ya. Awal belajar aja harus belajar. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.